Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada bagian akhir dari bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan untuk berbuat kebajikan. Kita sampai pada hadis nomor 129. 140. 40 ya. 140 dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ay ya'kulal aklah fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Yang artinya, sungguh Allah benar-benar ridha kepada hambanya yang ketika dia itu makan, ya, maka dia memuji Allah atas makanan tersebut, dan Allah betul-betul ridha kepada seorang hamba yang apabila dia minum satu satu teguk, maka dia memuji Allah atasnya. Ya, jadi Allah itu ridha kepada seorang hamba yang apabila dia makan satu makanan, dia memuji Allah. Demikian pula yang minum satu teguk minuman, maka dia memuji Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Para jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam hadis ini? Yang pertama, hadis ini memberikan tuntunan akan adab makan dan minum. Ya, hadis ini memberikan apa? Tuntunan akan adab makan dan minum. Artinya di antara adab makan dan minum itu, apabila setelah selesai makan atau minum, itu hendaknya diakhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, bacaan apa? Alhamdulillah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas makanan dan minuman. Nah, ini penting para jemaah sekalian ya. Ya, kadang-kadang kita ini lalai ya. Kalau sudah makan yang enak, minuman yang menyegarkan, ya, biasanya bersendawa, kelegean ya. Itu. Suante enak ya, enak, lego. Tapi lupa kalau itu nikmat dari Allah. Ya kan? Jadi apa? Lupa membaca Alhamdulillah. Ini seringkali lalai. Ya, seringkali apa? Lalai ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, mulai sekarang ini ayo kita mengamalkan adab makan ini, ya, yaitu mengakhiri dengan Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan, apa hukum membaca Alhamdulillah setelah selesai makan dan minum? Apa hukumnya? Sunnah, wajib, makruh, ya, mubah, haram. Kalau haram tidak mungkin.
Kalau makruh nggak mungkin. Kalau mubah nggak mungkin. Hukumnya antara wajib dengan apa? Sunnah. Wajib itu berarti wajib, harus. Artinya kalau ada seorang hamba tidak membaca alhamdulillah setelah makan dan minum, maka berdosa tuh. Ya, karena harus tuh. Nah, kalau sunnah itu sekedar anjuran. Artinya dibaca itu baik, dapat pahala. Tidak membaca alhamdulillah itu tidak berdosa. Nah, mana yang pendapat kuat? Pendapat yang kuat insya Allah adalah yang sunnah saja. Artinya apa? Ya, kalau seorang tidak membacanya itu tidak mengapa sebenarnya. Ya, akan tetapi nemen itu ya. Tidak apa-apa tapi nemen. Kenapa? Ya, mau sore kita dapat nikmat Allah terus tidak mengucap alhamdulillah itu kan nemen. Ya. Ya. Baik. Itu. Faedah kedua para jamaah sekalian, hadis ini memberikan anjuran dan perintah agar kita ini bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala sekecil apapun. Ya, jadi anjuran agar kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat Allah apapun, kecil atau besar. Ya, lahir maupun batin, sekecil apapun. Sampai-sampai dikatakan di sini menggunakan, kalau dikatakan itu masdar marroh. Masdar marroh itu menunjukkan bilangan satu. Ya, ayakulal aklata. Setiap makan satu makanan, seolah-olah menelan satu makanan, dan asyarbata, meminum satu teguk, itu dianjurkan membaca alhamdulillah. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena pentingnya ya kita ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai bentuk syukur para jemaah sekalian. Jangan menjadi hamba Allah yang apa? Tidak pandai berterima kasih. Ya, menikmati nikmatnya tapi lupa. Nah, sedangkan bersyukur kepada Allah itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan, itu ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk ya. Pertama dengan hati, dengan cara menyadari dan mengakui bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan apa? Lisan. Dengan cara seperti ini, membaca alhamdulillah. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan anggota badan dengan arti menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk mencari keridhaan Allah. Ya, ini contohnya ini, makan dan minum. Bersyukur dengan hati bagaimana? Kita sadar betul makanan dan minuman ini itu sumbernya dari Allah. Kalaulah Allah tidak menyampaikannya, memberikannya kepada kita, kita tidak bisa makan dan minum. Betul. Betapa banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak bisa makan apa yang dia suka. Betul apa enggak? Uangnya kaya raya, banyak hartanya. Mobilnya tidak bisa dihitung lagi saking kayanya. Tetapi dia apa? Tidak bisa makan sesuai dengan keinginannya ya. Kenapa? Sakit. Ya. Kolesterol. Sehingga makan sate tidak bisa, makan gulai tidak bisa ya. Dibatasi. Kenapa? Karena sakit tadi itu. Nah, ini para jemaah sekalian, jadi kita perlu sadar makan dan minum ini nikmat dari Allah. Menyadarinya, mengakuinya, ini bentuk terima kasih kepada Allah. Baik. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua dengan lisan, ya ini membaca alhamdulillah. Ulama beda pendapat, apakah yang dimaksud anjuran membaca alhamdulillah itu setiap kali menelan makanan dan setiap kali meneguk satu tegukan dianjurkan alhamdulillah, ataukah ketika di akhir saja? Jadi misalnya nih kita makan malam nih. Nah, apakah alhamdulillah itu ketika selesai atau setiap kali menelan makanan alhamdulillah, setiap kali meneguk satu tegukan alhamdulillah? Nah, itu yang mana? Ulama berbeda apa? Pendapat. Ada yang berpendapat di akhir saja. Jadi tidak perlu setiap kali menelan alhamdulillah, setiap kali meneguk minuman alhamdulillah tidak perlu. Cukup di akhir.
Tapi sebagian ulama menganjurkan alhamdulillah dibaca setiap kali menelan makanan dan setiap kali meneguk satu tegukan minum. Di antaranya Al-Ghazali itu dianjurkan ya. Setiap kali makan makanan, meneguk minuman, baca alhamdulillah. Kenapa? Untuk agar belajar mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Nah, ini tidak masalah. Mau mengamalkan yang mana, yang penting tidak menyusahkan, maka silakan diamalkan. Baik. Lalu kemudian faedah yang nomor 3. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu punya sifat ridho. Sifat apa? Ridho. Yang mana tentunya sifat ridho ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak sama persis seperti ridhonya manusia. Tetapi ridhonya Allah itu yaliqu bi jalalatih, sesuai dengan keagungan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Baik, kemudian faedah nomor 4. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab yang mendatangkan keridhaan Allah kepada hamba. Di antara sebab ini yang mendatangkan keridhaan Allah kepada kita itu membaca alhamdulillah setiap selesai makan dan minum. Luar biasa ini para jemaah sekalian. Bayangkan ya, hanya dengan membiasakan mengucapkan alhamdulillah itu mendatangkan keridhaan siapa? Allah. Jadi gak susah itu loh. Mencari ridha Allah itu tidak susah. Nah, karena tidak susah, ayo kita biasakan. Dalam arti apa? Kalau selama ini kita itu membaca alhamdulillah sifatnya kebiasaan, ya kan? Karena memang dari dulu saat kecil sudah dilatih begitu. Nah, sekarang ini karena kita tahu mengucapkan alhamdulillah selesai makan dan minum mendatangkan keridhaan Allah, maka mulai sekarang membaca alhamdulillah itu harus diniati. Apa niatnya? Agar Allah ridha kepada kita. Nah, itu. Jadi membacanya itu bukan kosong. Bukan dengan hati yang lalai. Alhamdulillah, tapi dengan apa? Keinginan mencari keridhaan Allah dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Padanya. Harus begitu. Jadi mulai sekarang ya, para jamaah sekalian, zikir apapun yang terkait dengan kehidupan kita, doa yang terkait dengan kehidupan kita, ya, doa makan, setelah makan, berpakaian, melepas pakaian, keluar rumah, masuk rumah, ya, mau tidur, bangun tidur, itu harus dibaca dengan ilmu, dengan pengetahuan. Dibaca dengan penghayatan, ya, dibaca dengan niat, agar mendapatkan apa? Keridhaan Allah dan pahala di sisi Allah. Harus begitu mulai sekarang. Jangan pokoknya wis ngono iku ya. Lah pokok alhamdulillah memang kudu ngono nah gitu. Harus ada apa ya, niat yang lebih. Ya, apabila kita membaca zikir-zikir, doa terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kehidupan seorang yang beriman itu, orang muslim itu harus diikat dengan hubungan dia dengan Allah. Jadi kehidupan seorang muslim itu dalam semua sisinya, aspeknya itu harus diikat dengan Allah. Ya, jangan sampai ada satu sisi kehidupan kita yang tidak kita kaitkan dengan Allah. Bahkan sampai dalam perkara makan dan minum. Itu hebatnya Islam itu. Jadi di antara syariat Islam itu adalah mengaitkan seorang hamba dalam semua aspek kehidupannya dengan Allah. Ya, baik dalam perkara ibadah yang memang ibadah tertentu seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan yang terkait dengan kehidupan yang sifatnya itu duniawi, makan, minum, tidur, itu diikat dengan Allah. Ya, diikat dengan apa? Allah, hubungan kita dengan Allah. Makanya ada zikirnya.